Shalom Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Saat ini kita akan beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita membaca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 15. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 15 yang berbunyi, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkanlah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin. Kiranya firman Tuhan ini bisa lebih menguatkan bagi kita semua. Shalom, lieve gemeente. Het is been a long time. Het is lang geleden dat we elkaar zagen. Maar ondanks in deze seizoen zullen we niet stoppen om de Heer te loven en te prijzen en te aanbidden. Amen. Tijdens deze dienst gaan we ook de zieken aan de Heer opdragen. Ik zal de namen van de zieken opnoemen. Papa Chris Tans, Papa Ron Bouwman, Papa Ben Sloot, Papa Fons Baroka, Ibu Fanda Tarumampe, Ibu Polly Pandeiro, Ibu Judy Baroka en Ibu Angelique de Steur. We gaan voor deze zieken zo meteen bidden. Maar voordat we onze dienst gaan beginnen, laten we een lied zingen. This is my desire. Laat onze hart aan hem opdragen. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Laat hem aanbidden. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way
En laten we samen gaan bidden. Onze Vader in de hemel, ik dank u dat we hier samen mogen zijn in onze eigen huis. Vader, vandaag willen wij uw naam verhogen, uw naam loven, prijzen en aanbidden en naar uw woord luisteren. Het maakt niet uit wat voor seizoen het is, wat voor angst er om ons heen mag zijn. Vader, wij geloven erin dat u ons zal beschermen tegen alles wat er in deze wereld nu aan de hand is. Vader, bescherm ons en zegen ook deze dienst, dat we onze harten mogen openen om u te aanbidden en uw woord te mogen ontvangen. Ik dank u, Heer Jezus. En dit bidden wij in uw naam. In Jezus' naam, amen. Laten we verder gaan met onze dienst. We gaan ook meer de Heer loven, prijzen en bidden. En laten we energie in deze worship zetten, oké? Laten we zingen Krima Sukachita Surya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat ketikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Laten we nog een zingen. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lagu berbeda, haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Di kaki-Mu, rasa hadirat-Mu, takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Voordat we naar het woord gaan luisteren, gaan we onze hart voorbereiden en gaan een lied zingen. We gaan zingen Kracht van uw liefde. Die alleen geeft ons kracht. Ik kom tot U, neem mijn hart verder mij. Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. Wanneer ik heb ontdekt dat
door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een adem. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest, door de kracht van uw liefde. Laten we vanaf het begin zingen. Heer, ik kom tot u. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik naar u voeten ben, trots en twijfel wijken, door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht, ik voel uw kracht en stijg op als een adem. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Zing het uit, houd mij vast. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Oh, houd mij vast, houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Want ik voel uw kracht, ik voel uw kracht en stijg op als een adem. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa agar apa yang Tuhan beritakan harinya, dan Tuhan sampaikan, melekat dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah firman-Mu yang hari ini saat ini akan dibentangkan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah Tuhan, kami buka dan lembutkanlah hati kami, agar setiap firman-Mu yang akan kami dengar boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan rohani kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran dan setiap perkataan demi perkataan, setiap nasihat dan demi nasihat-Mu bagi kami. Kami percaya itu menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Amin. Shalom pemenang, katakan bersama dengan saya, lebih dari pemenang, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Amin. Sudah siap ya mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Allah kita hebat, amin. Kami berdoa dan kita terus tetap berdoa, tetap sehat, kita tetap kuat. Hingga tiba waktunya nanti kita akan kembali bersama-sama beribadah, boleh berpelukan ya, seperti Teletubbies berpelukan ya, saudara ya, boleh saling berjabat tangan kembali tanpa curiga kanan kiri, tapi kita karena kita adalah anak-anak Tuhan ya, semua saya percaya kita semua sehat. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yang akan saya sampaikan bertemakan kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan. Tadi kita sudah mendengar ya pembacaan firman Tuhan dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ke-15. Tapi saya akan mengambil natsnya, yaitu ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya ulang kembali. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Saudara, banyak orang yang suka berolahraga agar badannya menjadi sehat dan kuat. Wah, suami saya selama virus corona selain kuat makan, ya, dia juga kuat sport, ya, untuk kondisi kekuatan badannya, ya. Itu hal yang bagus, saudara ya. Jadi kita berolahraga supaya kita menjadi sehat. Saudara, jadi yang di rumah juga harus kuat olahraga ya. Hal ini memang baik sebab dapat membuat kita sehat secara fisik. Begitu pula secara rohani, kita harus menjadi orang yang kuat dan teguh. Saya katakan sehat jasmani, sehat rohani. Ya, jadi jasmani kita bukan saja yang berotot-otot kekar, tapi rohani kita juga harus berotot-otot kekar ya. Jadi Efesus telah mengatakan, hendaklah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun dalam keadaan apapun, kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus. Kekuatan hidup kita hanya di dalam Yesus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara yang di rumah boleh katakan amin. Ya, kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Kembali bersama dengan saya katakan kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Sebab Dia adalah sumber hidup kita. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Memang untuk tetap menjadi kuat tidak mudah. Sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah, ya enggak? Ya dong, hanya orang mati yang tidak ada masalah. Orang yang masih hidup semua menghadapi masalah. Ada aja, setiap hari mungkin ada aja. Ya. Oleh sebab itu kita perlu senantiasa merenungkan firman. Bukan saja merenungkan firman, tapi kita harus melakukannya. Ujian atau masalah datang itu tidak pernah terduga. Dia nggak pernah kolonwon, dia nggak pernah ketuk pintu, dia nggak pernah permisi ketika masalah itu datang. Ya, jadi setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Mazmur yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga mengatakan, mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat
bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Kita juga harus melakukan firman supaya saat ada masalah kita tidak menjadi goyah. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hidup ini. Firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Firman Tuhan menjadi dasar hidup kita agar kita kuat. Untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersuka cita. Kalau saudara yang kemarin mengikuti khotbah dari kekasih hati saya, khotbah dari suami saya, ada salah satu poin yang ia berikan kemarin, kuat menghadapi ujian atau kuat menghadapi cobaan hidup. Salah satu poin yang ketiga yang ia bagikan adalah bersuka citalah. Ya, bersuka citalah. Nah, sama hal ini juga untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersuka cita, sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Di dalam segala keadaan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Sama sekali, jauh sekali perbedaannya antara langit dan bumi. Ya, bersukacitalah karena Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain itu, kita wajib memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya enggak? Orang yang berharap sama Tuhan, ada yang dikecewakan Tuhan? Mungkin ada waktu-waktunya Tuhan menjawab doa kita, tapi ada hal-hal yang Tuhan mungkin tidak tepat waktu menjawab doa kita. Itu menurut ukuran kita sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, ya, apa yang kita harapkan mungkin tidak sesuai dengan kita, tapi itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, sehingga pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita tetap menjadi kuat dan tetap dikuatkan. Saat merasa bimbang, marilah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan agar, ini harus diingat, iman kita kuat kembali. Yang berikutnya, warnailah hidup kita dengan doa, pujian, penyembahan. Apalagi situasi-situasi seperti ini ya saudara. Apalagi yang kita lakukan di rumah selain makan tidur, gedein badan, ayo apalagi. Lakukan penyembahan bersama keluargamu, berdoa bersama keluargamu, ya. Apalagi puji-pujian bersama keluargamu. Bangun mesbah keluargamu. Ya. Kalau cuma makan tidur itu bukan hanya gedein body, saudara. Ya. Itu hanya bisa membesarkan badan. Tapi kalau kita membangun mesbah Tuhan, maka itu akan membesarkan rohani kita. Ya, itu akan membesarkan rohani kita. Itu akan menguatkan kita. Ya, saudara, jadi situasi seperti ini yang kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa keluar, kita tidak belanja saja mungkin dibatasi, ya. Tetapi ada maksud-maksud Tuhan dari hal itu semua. Gereja bukan gedung, tapi gereja adalah orangnya. Saya ingatkan, gereja bukan gedung, tapi gereja adalah orangnya. Dan saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Jadi bangun gerejamu di dalam keluargamu. Itulah gerejamu. Kalau cuman gedung, itu cuman alat. Tetapi saudara dan saya adalah gerejanya Tuhan. Jadi bangun mesbah di dalam keluargamu. Bangun puji-pujian supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, jangan hanya besarkan badan, sekali lagi saya katakan, jangan hanya besarkan body, tapi besarkan rohanimu. Ya, puji Tuhan. Saudara,
kita harus tetap kuat di dalam Tuhan agar apa yang kita lakukan bersama Tuhan kita pasti menang. Karena saya sudah katakan, kita lebih dari pemenang. Luar biasa. Tinggallah senantiasa di dalam Tuhan supaya kita tetap teguh. Jadilah pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Jangan bimbang. Percayalah, Tuhan pasti menyediakan kemenangan bagi kita. Ya saudara, Tuhan pasti menyediakan kemenangan bagi kita semua. Entah kapan ini akan berlalu, percayalah ada waktunya. Ya, taati peraturan-peraturan pemerintah dan biarkan Tuhan yang bekerja dengan situasi seperti ini. Dan Tuhan akan buktikan kita akan tampil sebagai pemenang. Amin. Saudara, kita akan tadi waktu doa, waktu di awal pembukaan ibadah sudah disebutkan nama-nama yang sakit, dan kita akan berdoa bagi mereka, ya. Juga kita akan berdoa bagi kepengurusan Gereja Minahasa dan juga Gereja Oikumene Kawanua Nederland. Biarlah kedua gereja ini juga semakin dipakai Tuhan dan semakin membesarkan nama Tuhan di dalam pelayanan mereka. Kita akan berdoa bagi pengurus-pengurusnya. Mari saudara, sebelumnya kita akan mengangkat pujian Popowanan atas. Ya. Sebelum kita berdoa untuk para sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan tubuh yang lemah, kita akan menyanyikan lagu ini.
sahabat kita yang dalam kelemahan tubuh. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan saat hari ini. Berterima kasih kepadamu karena kami masih diberi kesempatan untuk berdoa, untuk mendoakan sahabat-sahabat kami yang dalam kelemahan tubuh mereka. Bapa, ke-8 saudara kami yang Tuhan telah lihat mereka yang tadi kami bacakan namanya Bapa. Kami tahu, kami percaya, Engkau pun merasakan apa yang mereka rasakan saat hari ini. Kelemahan tubuh mereka, Tuhan. Bapa, kami mohon daripadamu kekuatan daripada Tuhan, agar mereka boleh merasakan kekuatan baru kembali daripadamu Tuhan. Dalam kelemahan mereka ada kekuatan yang sempurna daripada Allah. Mereka dalam berhubungan dengan para medis, Bapak, kami mohon daripada Engkau ya Tuhan, turut campurlah dengan mereka, para dokter, obat-obatan yang mereka pakai, apapun itu ya Tuhan. Kami mohon daripada Tuhan, biarlah Tuhan juga menyertai dan memberkatinya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk kepengurusan dari GOKM dan GM ya Tuhan. Bapak, biarlah setiap orang-orang yang mengambil dan terlibat di dalam tugas mereka Tuhan, boleh Kau pakai mereka dengan tugas mereka Tuhan. Dari ketua sampai bawahan-bawahan yang ada ya Bapak, kami percaya Engkau turut terlibat di dalam kepengurusan mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, Bapak, kami minta tambahkan kerendahan hati bagi mereka, hingga mereka sadar apa yang mereka lakukan bukan untuk manusia, bukan untuk gereja, tetapi untuk Engkau ya Tuhan, dan hanya satu-satunya untuk Engkau. Pakai mereka Tuhan satu persatu, dan tugas tanggung jawab mereka Tuhan, mereka lakukan hanya untuk Engkau. Terima kasih Bapak. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak, berkatilah sahabat-sahabat kami yang ada di rumah, yang telah mengikuti ibadah kami bersama dengan kami saat hari ini. Berkatilah mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat-Mu sama, berkat-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya, kami pegang teguh kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan Kau curahkan bagi kami semua. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Mari saudara, bersama dengan kami kita akan pujian. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa Shalom dan tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.